Bayangkan sebuah negara di Afrika Timur yang penuh dengan sejarah perjuangan panjang, memiliki budaya yang kaya, tetapi juga dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Inilah Eritrea, negara kecil di pesisir Laut Merah yang sering disebut sebagai Korea Utaranya Afrika, karena ketatnya aturan pemerintah dan minimnya kebebasan pers. Namun, di balik itu semua, Eritrea punya kisah unik yang jarang dibahas. Dari perjuangan selama 30 tahun untuk meraih kemerdekaan dari Ethiopia, keindahan arsitektur kolonial Italia di ibu kotanya, hingga keragaman budaya yang mencerminkan perpaduan Afrika dan Timur Tengah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di Eritrea? Mengapa negara ini begitu tertutup dari dunia luar? Dan bagaimana kehidupan masyarakatnya di balik semua tantangan yang ada? Yuk kita bahas lebih dalam. Eritrea mungkin negara kecil, tapi sejarahnya sangat kompleks. Wilayah ini dulunya menjadi bagian dari Kekaisaran Aksum, salah satu peradaban tertua di Afrika. Kemudian pada akhir abad ke-19, Italia menjajah Eritrea dan menjadikannya koloni hingga Perang Dunia II. Itulah mengapa di ibu kota Asmara masih banyak bangunan bergaya Italia yang membuat kota ini dijuluki La Piccola Roma atau Roma Kecil. Setelah Italia kalah dalam perang, Eritrea sempat berada di bawah administrasi Inggris sebelum akhirnya diberikan kepada Ethiopia pada tahun 1952. Sebagai bagian dari federasi. Tapi keinginan rakyat Eritrea untuk merdeka tidak pernah padam. Selama 30 tahun, Eritrea berjuang melawan Ethiopia dalam perang kemerdekaan yang brutal. Akhirnya pada tahun 1993, setelah referendum yang didukung mayoritas rakyat, Eritrea resmi menjadi negara yang merdeka. Tapi sayangnya, kemerdekaan itu tidak membawa kebebasan yang diharapkan banyak orang. Eritrea sering disebut sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Pemerintahnya menerapkan sistem wajib militer tanpa batas waktu, yang membuat banyak pemuda terjebak dalam dinas militer selama bertahun-tahun tanpa tahu kapan bisa bebas. Selain itu, Eritrea juga memiliki kebebasan pers terburuk di dunia. Semua media dikendalikan oleh pemerintah, dan wartawan yang berani mengkritik bisa langsung ditangkap atau menghilang begitu saja. Banyak warga Eritrea yang akhirnya memilih kabur dari negara ini. Diperkirakan, ratusan ribu orang telah melarikan diri ke negara lain, mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka harus menghadapi perjalanan berbahaya melintasi gurun dan laut Mediterania demi mencapai Eropa atau negara tetangga seperti Sudan dan Ethiopia. Namun meskipun penuh dengan tantangan, rakyat Eritrea tetap memiliki semangat yang kuat untuk bertahan dan menjalani hidup. Eritrea merupakan negara yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai pemasukan utama. Namun negara ini masih tergolong sebagai negara yang termiskin di Afrika. Hal ini disebabkan karena pengaruh Afwerki yang menguasai sebagian besar aspek negara. Beberapa pejabat militer disebut mengendalikan bisnis Eritrea. Mereka juga terlibat praktik korupsi di bawah Afwerki. Eritrea juga menjadi negara yang terisolasi mirip dengan Korut. Melansir dari Nation Africa, kepemimpinan Afwerki yang sudah berlangsung selama 3 dekade ini membuat negaranya dijuluki sebagai Korea Utaranya Afrika. Peneliti geopolitik Patrick Veras menyebut Eritrea tidak akan pernah bisa lepas dari kemiskinan. Itu karena Afwerki berhasil menghapuskan generasi muda penerus bangsa gara-gara program wajib militer tanpa batasnya itu. Afwerki menciptakan program wajib militer bagi warga sipil dan pegawai dinas nasional. Namun jangka waktu program itu disebut tidak terbatas.
Sejumlah pejabat militer yang disebut berafiliasi dengan sejumlah kelompok teroris Al-Shabaab juga membuat negara itu tidak aman untuk dikunjungi orang asing. Eritrea juga disebut mengeluarkan visa yang terbatas guna mengisolasi warga negaranya dari pengaruh luar. Sangat sulit bagi turis untuk mendapatkan akses ke negara ini. Di balik semua kesulitannya, Eritrea punya budaya yang menarik. Masyarakatnya terdiri dari 9 kelompok etnis, dengan yang terbesar adalah suku Tigrinya, Tigre, dan Saho. Kuliner Eritrea juga kaya rasa, dengan dipengaruh dari Ethiopia dan Timur Tengah. Makanan seperti injera atau roti pipih berbahan dasar teff dan zigni, semacam gulai daging pedas, menjadi makanan sehari-hari. Selain itu, budaya minum kopi di Eritrea sangat unik, sama seperti di Ethiopia. Mereka memiliki upacara minum kopi tradisional, di mana kopi disajikan dengan cara yang sangat ritualistik dan sering kali diiringi dengan hidangan kecil seperti popcorn atau kacang panggang. Asmara disebut sebagai Roma baru karena sebagian besar bangunan tua di Asmara memiliki arsitektur Italia setelah Benito Mussolini mengambil alih Eritrea. Dia mencoba mengubah Asmara menjadi Little Rome. Oleh karena itu, ia membangun banyak bangunan yang monumental dengan arsitektur Italia yang indah. Awalnya, kota Asmara terdiri dari 4 buah desa kecil di awal abad ke-12 yang menjadi pusat perdagangan. Sejarah mengatakan terdapat dari 4 marga yang menempati daerah Asmara. Wanita dari berbagai suku tersebut meminta para pria untuk bergabung demi memerangi bandit yang datang menyerang wilayah tersebut. Setelah berhasil menang, tempat tersebut dinamakan sebagai Airber Asmara dengan arti 4 perempuan bersatu. Meski merupakan negara kecil, Eritrea memiliki banyak hal untuk ditawarkan pada para pengunjungnya, mulai dari landscape yang menakjubkan dan budaya yang beragam, hingga situs bersejarah kuno dan pantainya yang indah, terutama di ibu kotanya Asmara. Terdapat banyak bangunan menarik untuk dikunjungi. Pertama, ada Asmara Katolik Katedral. Gereja di pusat kota ini sudah dibangun sejak tahun 1923 pada masa kolonial Italia di Eritrea. Gereja ini dibangun pemerintah Italia di Eritrea lantaran banyaknya imigran Italia yang datang pada awal abad ke-20. Walau demikian, gereja ini tidak memiliki uskup sehingga tidak dapat disebut sebagai katedral. Selain gereja, ada pula masjid terkenalnya, Great Mosque of Asmara. Sebagai masjid utama dan terbesar di Asmara, masjid ini dibangun arsitek bernama Guido Ferrazza pada tahun 1938, pada masa kepemimpinan Sasis Italia. Di samping itu, masjid ini juga dibangun atas inisiatif Benito Mussolini, supaya memberikan kesan baik pada masyarakat muslim di Eritrea. Hal ini karena separuh penduduk Eritrea pada masa itu memeluk agama Islam. Meskipun perkembangan teknologi semakin berkembang, namun hal tersebut tidak berlaku bagi penduduk di negara Eritrea. Sebab sebagian penduduk di sana cukup sulit untuk dapat mengakses internet. Bahkan mereka juga tidak memiliki smartphone karena harga jual yang sangat mahal. Menurut statistik internet pada tahun 2018, bahwa tingkat penggunaan internet di negara ini sangatlah kecil, yaitu sekitar 71.000 pengguna atau sekitar 13% dari jumlah populasi penduduk di Eritrea sebesar 6 juta jiwa. Faktanya, pemerintah melakukan monopoli hampir di setiap bidang di negara ini seperti internet, kegiatan impor, dan lainnya. Sehingga menyebabkan harga jual menjadi tinggi dan masyarakat cukup sulit untuk mendapatkannya. Seperti halnya dalam penggunaan layanan internet, yang dibanderol sekitar $2.666 atau 40.800.000 untuk per bulan. Padahal harga tersebut
tidak sebanding dengan kualitas yang didapatkan, seperti kecepatan download atau upload hanya berkisar 1,2 Mbps. Selain membatasi dalam penggunaan internet, pemerintah juga melakukan pengawasan untuk melacak aktivitas penduduknya. Bahkan tak segan untuk memblokir situs web dan aplikasi yang digunakan, seperti web independen dan sosial media. Namun, pemerintah melakukan hal tersebut bertujuan untuk menghukum oknum-oknum yang mengkritik sistem pemerintahan Eritrea atau pihak-pihak yang dapat membahayakan bagi negaranya. Eritrea adalah negara yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, punya sejarah perjuangan yang luar biasa dan budaya yang kaya. Tapi di sisi lain, rakyatnya masih hidup dalam keterbatasan karena aturan pemerintah yang ketat. Nah, setelah mendengar cerita tentang Eritrea ini, apa pendapat kalian? Apakah ada fakta yang paling mengejutkan buat kalian? Atau mungkin ada negara lain yang ingin kalian bahas lebih lanjut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus menjelajahi dunia bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.